Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, adapun materi kali ini adalah tentang makanan sehat, yaitu tema 3. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran media PowerPoint yang telah dibagikan, diharap siswa dapat menuliskan kesimpulan dan menganalisis produk iklan. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran pada media PowerPoint yang telah dibagikan, diharapkan siswa dapat menjelaskan organ pencernaan dan menganalisis fungsi organ pencernaan pada manusia. Terus selanjutnya, dengan mengamati video pembelajaran PowerPoint yang telah dibagikan, diharapkan siswa dapat menyanyikan lagu dan yang bertangga nada mayor dan minor. Ya, selanjutnya langsung ke materi. Yang pertama adalah tentang pengertian iklan. Iklan sering muncul di media cetak maupun elektronik. Syarat-syarat iklan ialah kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tafsir ganda. Bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat oleh masyarakat. Tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Artinya menghina atau merendahkan ini artinya tidak boleh menjelek-jelekan. Sebagai contoh, ketika kalian itu membuat iklan dan iklannya itu sama dengan temanmu tapi dengan konsep yang berbeda, itu kalian tidak boleh menghina atau merendahkan punyanya temanmu itu walaupun konsepnya sama. Jadi harus saling menjaga. Terus iklan ini terbagi menjadi dua, yaitu media cetak maupun media elektronik. Media cetak adalah contohnya itu spanduk-spanduk di pinggir jalan ataupun baliho ataupun seperti itu adalah contoh iklan media cetak. Sedangkan contoh media iklan elektronik itu bisa dari HP, bisa melalui dari HP, terus bisa melalui dari radio ataupun TV. Nah, contohnya kalau di TV ya sponsor itu. Kalau sponsor di TV itu kan ada sponsor itu. Terus kalau di radio itu adalah mengenalkan produk-produk melalui suara. Terus kalau di HP itu biasanya melalui internet atau gadget. Itu ya yang dinamakan media elektronik. Nah, contohnya ini adalah ada gambar, ini adalah contoh gambar media cetak. Nah, seperti ini. Gambarnya menarik, tulisannya singkat, padat, dan bisa dipercaya. Ciri-ciri bahasa iklan. Ciri bahasa iklan dalam media cetak antara lain menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Itu tadi ya contohnya. Terus menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Sugesti itu ben seneng, ben percaya. Dia tuh percaya bahwa itu produk iklannya itu benar-benar asli ya, ataupun benar-benar nyata itu ya. Terus menggunakan kata konotasi yang positif. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang baik, tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang kotor seperti tadi menjelekkan atau merendahkan dari perusahaan lain atau produk yang lain. Terus isinya bersifat objektif, jujur, singkat, dan jelas dan menarik. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, lihat ya, ini harus menarik. Oh, ini gambar HP, berarti yang dijual ini HP. Nanti kalau tidak jujur, kok di sini gambarnya HP kok yang dijual ayam goreng. Nah, itu udah beda itu ya. Gambar HP yang dijual HP. Terus gambar
tas. Nah, ini membuat bahwa nanti yang melihat ini yakin, yakin bahwa ini adalah produk yang dijual nanti tas. Itu ya. Lanjutnya. Nah, sekarang adalah mengenai organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Pencernaan mekanis, secara mekanis adalah proses mengubah zat makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Dan pencernaan makanan secara mekanis terjadi di dalam mulut. Jadi pencernaan mekanis ini terjadi terjadi di mulut, terjadi di mulut kita. Kenapa bisa dikatakan mekanis? Karena ini tugasnya adalah menghaluskan. Mulut itu menghaluskan. Jadi makanan yang kasar akan dihaluskan oleh mulut dulu sebelum masuk ke pencernaan yang lain. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu organ sistemnya adalah ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itu ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh pencernaan secara kimiawi. Contohnya adalah di dalam mulut ini ada namanya gigi, dan ada namanya air liur, serta ada namanya lidah. Nah, tugasnya apa? Mereka, kalau gigi itu adalah tugasnya menghancurkan atau merobek makanan. Terus kalau lidah itu adalah tugasnya pertama merasakan, kedua adalah mengarahkan arah makanan. Nah, mengarahkan, dia tugasnya mengarahkan. Terus air liur itu adalah tugasnya agar mempermudah masuknya makanan ke dalam sistem pencernaan berikutnya. Itu ya. Nih. Terus ini yang kuning-kuning nyala ini adalah peta lidah kita, yaitu rasa, karena tugasnya merasakan. Jadi kalau rasa manis itu di ujung depan, rasa asin itu di samping kanan kiri depan, terus rasa asam itu di kanan kiri samping belakang. Terus untuk rasa pahit sendiri itu ada di ujung paling belakang. Itu nanti bisa dicoba. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah peta sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, organ pencernaan pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut adalah lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas-remas makanan menuju ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja.
Organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi sebagai proses pembusukan sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Proses pembusukan dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Oke, setelah tadi kita ke sistem pencernaan manusia, materi berikutnya adalah tangga nada. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Seperti misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nah, adapun tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Diatonis terdiri atas 7 interval 1,5 nada. Nah, ini contoh alatnya tuh seperti musik gamelan, nah, seperti kelenengan. Ya itu adalah tangga nada diatonis. Itu cuma ada 1,5, tidak ada jarak. Terus yang kedua adalah tangga nada pentatonis, terdiri menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, oke, selanjutnya tangga nada mayor atau skala mayor itu adalah salah satu tangga nada diatonisnya yang skala tersusunnya menjadi 8 not. Intervalnya itu menjadi 8 not, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ini adalah rumus. Nah, jadi contohnya ini, tangga nada C mayor itu sama dengan do. Nah, terus habis C D mayor itu juga sama dengan do. Pokoknya yang tangga nadanya berbau mayor itu pasti adalah itu tangga nadanya do. Nah, itu dikatakan tangga nada do. Lah, kenapa ada 1, 1 terus ada setengah ini? Ini adalah jarak nada antara do ke re, karena ini rumus. Jadi untuk bisa tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan menggunakan metode ini, metode jarak ini. Do ke re itu jaraknya 1, re ke mi jaraknya 1, mi ke fa jaraknya setengah, fa ke sol jaraknya 1, terus sol ke la jaraknya 1, la ke si juga 1, terus si ke do itu jaraknya setengah. Nah, kenapa bisa dikatakan 1? Karena di antara dua nada ini, do ke re, itu masih ada satu nada di tengahnya atau di antara mereka. Ada satu nada yang bunyi di antara mereka, di antara do ke re dan re. Terus kenapa dikatakan setengah? Itu di antara mi dan fa ini tidak ada nada lagi di tengah-tengahnya sini, tidak ada bunyi nada lagi. Berarti langsung mi fa itu langsung. Nah, jadi langsung ini dikatakan setengah. Jadi tadi kenapa ini dikatakan 1? Karena ada satu nada. Jadi do ke nada yang tengah dulu itu dikatakan setengah, terus nada yang tengah ke re itu juga dikatakan setengah. Nah, makanya akhirnya setengah tambah setengah menjadi 1. Nah, maka dikatakan jaraknya 1. Itu ya. Terus adapun ciri-ciri lagu dari tangga nada mayor itu adalah bersifat riang gembira. Contohnya ya seperti Maju Tak Gentar, 17 Agustus, nah, Garuda Pancasila, itu semangat semua ya. Oke, yang kedua adalah tangga nada minor. Nah, skala minor atau tangga nada minor adalah susunan nada diatonik yang skalanya juga sama, yaitu 8 not juga. Cuma bedanya di sini adalah rumusnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, jadi bedanya di sini. Contohnya sebagai contoh C minor. Nah, umpamanya ini C-nya minor, jadi C sama dengan la.
ataupun 6 atau disimbolkan angka 6 karena ini rumus dan wajib. Kalaupun D minor itu juga sama, nanti disitu sama dengan angka 6 atau disimbolkan La, simbolkan angka 6 itu La. Kalaupun E minor ya juga sama. Nah itu bedanya. Kalau tadi yang mayor C mayor sama dengan angka 1 atau Do. Nah sedangkan D minor itu C minor sama dengan angka 6 atau La. Nah di sini berarti di sini menghitungnya jarak ini adalah dari La. Jadi La ke Si jaraknya 1, Si ke Do jaraknya setengah, terus Do ke Re jaraknya 1, Re ke Mi jaraknya 1, Mi ke Fa jaraknya setengah, Fa ke Sol jaraknya 1, Sol ke La jaraknya 1. Oke ya. Nah itu ya. Tuh. Terus adapun ciri-ciri tangga nada dari minor adalah bersifat sedih atau kurang bersemangat, itu ya. Seperti lagu syukur itu adalah bersedih karena bersyukur. Nah, itu ya. Dari yakinku, itu adalah tangga nada minor. Oke. Nah, dari materi-materi di atas kita dapat menyimpulkan yaitu 1. Dengan adanya iklan kita bisa tahu ada tempat atau lokasi penjualan bahan yang kita butuhkan dan yang belum pernah kita kunjungi. Itu ya. Yang kedua, kita bisa mengerti bahwa dalam tubuh manusia saat mencerna makanan dan ada tahapannya, ada tahapan dan proses yang dilalui oleh organ dalam tubuh manusia. Jadi agar kita lebih berhati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Ya, yang selanjutnya kita bisa mengenal dan tahu tentang arti dan ciri tangga nada serta kita bisa menyanyikan lagu-lagu dengan baik dan benar. Kita kan bisa tahu, oh C minor itu simbolnya sama dengan angka 6 atau La. Oh C mayor itu simbolnya sama dengan Do. Pokoknya yang berbau mayor itu sama dengan Do. Awalan musiknya itu pasti akan itu. Terus kalau yang berbau minor pasti awalannya adalah La. Oke ya. Mungkin cukup sekian dulu materi dari saya. Semoga materi kali ini, semoga materi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan juga ingat lagi, kemana-mana harus selalu bawa masker, pakai masker ya, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terhindar dari penyakit virus yang terjadi saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.